wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa? Matematika, Bu. Oh, pusing ya berarti matematika. Pusing sekali, Bu. Tapi sekarang udah siap kan? Tadi kan udah istirahat. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya udah, sekarang Ibu mau presensi ulang dulu. Kali aja ada yang bolos atau gimana gitu ya. Tara Juliani, Hadir, Bu. Eka Susilowati, Nabila, Hadir, Bu. hadir semua ya berarti. Iya, Bu. Kemarin kan kita belajar tentang keanekaragaman budaya. Ada yang mungkin masih belum paham atau gimana gitu, ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup. Sudah, Mbak Tara mungkin ada? Sudah, Bu. Cukup. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Ada yang tahu? Berbeda-beda, tetap satu jua. Oh iya, pinter. Jadi ancaman yang namanya Bhinneka Tunggal Ika kan berarti berbeda-beda tetap satu jua. Seperti yang kita tahu di Indonesia itu merupakan negara yang beraneka ragam suku, ras, agama, golongan seperti itu. Nah, dari keanekaragaman tersebut pasti akan timbul ancaman yang menyebabkan runtuhnya persatuan seperti itu. Jadi sekarang kita belajar tentang ancaman yang mungkin timbul di suatu negara yang mungkin akan menyebabkan perpecahan, supaya kita paham bagaimana mempertahankan negara yang sudah dicapai melalui perjuangan seperti itu. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, yang pertama kategori ancaman. Jadi ancaman itu kategorinya berdasarkan dua hal. Yang pertama itu asal ancaman, yang kedua itu bentuk ancaman. Asal ancaman itu berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Kalau ancaman yang dari luar negeri itu berarti ancaman terpecah belahnya suatu negara itu berasal dari luar negeri. Sedangkan yang dari dalam negeri itu berarti dari lingkup negeri itu sendiri. Seperti konflik komunal, seperti tindakan kekerasan, seperti itu. Terus yang kedua, ancaman berdasarkan bentuk itu ada ancaman fisik dan ancaman ideologis. Ancaman fisik itu yang menyebabkan kerusakan. Itu contohnya spionase, terus agresi. Sedangkan ancaman ideologis itu tadi seperti konflik komunal, terus ada lagi tindakan terorisme, seperti itu. Terus ancaman terhadap negara Indonesia adalah integritas nasional. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang majemuk. Kenapa kok disebut majemuk? Ada yang paham? Majemuk? Negara majemuk? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Tapi belum paham ya? Iya, Bu. Jadi negara majemuk itu negara yang beraneka ragam. Negara yang negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, ras, agama, seperti itu. Jadi mereka itu banyak perbedaan di dalam negara itu. Tetapi bagaimana supaya perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu kesatuan, yaitu negara Indonesia, seperti itu. Terus negara majemuk itu dapat menimbulkan dua hal. Yang pertama itu integrasi, yang kedua disintegrasi.
Jadi integrasi itu namanya penyatuan, sedangkan disintegrasi itu perpecahan. Jadi kalau integrasi berarti itu menyatukan beberapa suku, agama, bangsa seperti itu supaya tidak terjadi suatu hal yang mengancam terpecahnya suatu negara tersebut. Sedangkan disintegrasi itu berarti perpecahan di suatu negara. Nah, yang bahaya yang disintegrasi ini. Jadi bagaimana caranya supaya suatu negara itu masyarakatnya tidak terpecah belah seperti di Indonesia. Yang kita tahu di Indonesia itu negara yang beraneka ragam. Jadi gimana caranya supaya perbedaan-perbedaan di negara Indonesia itu tidak menimbulkan perpecahan seperti itu. Nah, yang menyebabkan Indonesia disebut negara majemuk itu ciri-cirinya antara lain itu negara Indonesia itu merupakan negara yang letaknya strategis. Kenapa kok strategis? Jadi Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Samudra apa dan benua apa? Coba yang tahu angkat tangan. Nabila, Bu. Ya, Nabila. Benua Asia dan benua Australia, Bu. Mbak Nabila benar, benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya Mbak Tara, coba. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oh iya, benar. Nah, jadi letak Indonesia yang strategis itu menyebabkan banyak negara-negara lain yang menginginkan sesuatu yang berharga di Indonesia seperti itu. Di negara yang strategis itu tentu sumber daya alamnya pasti bagus seperti di Indonesia, baik sumber daya alam di laut maupun di darat itu sangat berharga. Seperti ikan yang ada di laut itu sangat melimpah di Indonesia. Jadi orang dari luar negeri itu berusaha untuk mengambil kekayaan alam yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, banyak terjadi kapal-kapal asing yang mengambil ikan di wilayah negara Indonesia. Ada juga penambangan liar seperti itu. Sedangkan di darat sendiri seperti kita tahu Indonesia banyak memiliki tambang emas, terus sumber daya alam yang ada di darat itu sangat melimpah. Itu yang menyebabkan negara-negara lain berusaha untuk mengambil kekayaan itu dengan cara memecah belah Indonesia seperti itu. Sudah paham? Paham, Bu. Selanjutnya, bentuk ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Itu yang pertama, agresi. Terus pelanggaran wilayah yang dilakukan negara lain. Seperti misal negara lain melanggar batas-batas wilayah Indonesia, itu juga termasuk ancaman. Terus pemberontakan bersenjata, terus sabotase, spionase, terus aksi teror bersenjata seperti terorisme itu baik yang dari luar negeri maupun yang dalam negeri. Itu juga bentuk ancaman kepada keutuhan bangsa Indonesia. Terus ada lagi selanjutnya ancaman disintegrasi. Jadi ancaman yang menyebabkan perpecahan itu ada ancaman di bidang ideologi, demografi, penyalahgunaan teknologi, faktor alam, masalah sosial dan budaya, dan juga masalah politik. Gitu. Selanjutnya ancaman globalisasi. Seperti yang kita tahu sekarang ini batas-batas wilayah, batas-batas negara itu sudah hampir tidak ada pembatasan. Kenapa kok hampir tidak ada pembatasan? Itu karena mudahnya
komunikasi antar negara. Jadi batas-batas negara yang dulunya mungkin kita susah untuk berkomunikasi antar negara, sekarang dengan adanya arus globalisasi yang semakin meluas seperti itu, kita jadi mudah untuk berkomunikasi dengan jarak yang jauh gitu. Selain itu kita juga mudah untuk berbelanja ke luar negeri. Itu dari arus globalisasi yang semakin pesat ini banyak muncul ancaman yang datang kepada suatu negara itu. Itu ada ancaman di bidang budaya, ekonomi, dan ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Nah, ancaman di bidang ekonomi itu contohnya dengan adanya arus globalisasi, masyarakat itu lebih menginginkan produk-produk yang berasal dari luar negeri, lebih bangga dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri, sehingga perekonomian negara akan menurun dengan adanya produk-produk yang datang dari luar negeri semakin banyak tuh. Terus ancaman di sosial budaya, seperti yang kita tahu di masyarakat sekarang ini, masyarakat lebih bangga dengan budaya-budaya asing. Ada yang tahu budaya asing yang sekarang sudah sudah banyak terjadi di Indonesia, dan itu budaya negatif. Coba ada yang tahu? Eka? Banyak Bu. Apa? Salah satunya apa? Bingung Bu saya Bu. Kok bingung? Apa ya salah satunya? Masa nggak tahu? Pasti kalian sudah sering apa ya? Sering melihat kejadian-kejadian itu. Tidak tahu Bu. Tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Jadi ancaman di sosial budaya itu contohnya cara berpakaian. Jadi cara berpakaian kita itu banyak yang sudah meniru gaya barat. Misal pakaian yang terbuka itu yang di pantai sekarang banyak kan orang-orang itu sudah mengikuti gaya-gaya barat. Terus ada lagi cara berbicara itu yang menyebabkan lunturnya budaya dalam negeri seperti itu. Terus ini ancaman yang menyebabkan lunturnya budaya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dampak dari arus globalisasi itu menyebabkan masyarakat itu lebih bangga dengan budaya-budaya asing seperti itu, sehingga mereka kurang menghargai budaya negaranya sendiri. Itu ancaman di bidang globalisasi. Sudah paham semuanya? Paham Bu. Terus membangun integrasi nasional melalui pemahaman terhadap nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, upaya untuk membangun integrasi itu dilakukan melalui implementasi dari bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi cara untuk membangun integrasi nasional itu yang pertama itu berdasarkan politik. Kenapa kok politik? Karena di Indonesia itu negara yang demokratis. Jadi kalau di bidang politik itu bagaimana caranya setiap warga negara harus memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya dalam kegiatan pemilu seperti itu. Di hukum berarti setiap warga negara itu memiliki kepastian hukum yang sama gitu loh, antara satu dan yang lainnya itu semuanya sama di mata hukum seperti itu.
Terus di bidang pendidikan dan ekonomi itu juga bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia untuk berusaha mempertahankan keutuhan NKRI yang sudah diperjuangkan oleh Bapak pendiri negara. Jadi masing-masing akan mendapatkan satu pertanyaan dan nanti pertanyaan itu kalian cari jawabannya di kertas yang sudah Ibu siapkan di sini, nanti Ibu beri waktu ya. Iya, Bu. Ini untuk Nabila, Eka, sama Sarah. Waktunya 1 menit. Ayo diambil jawabannya di sini. Jangan ambil jawaban orang lain ya. Kasihan nanti teman-temannya. Ayo 1, 2, 3. Udah ya, waktunya habis. Iya, Bu. Dari Nabila dulu. Coba dibacakan soal dan jawabannya. Upaya bela negara di Gimana? Coba lingkungan sekolah. jawabannya. Belajar giat mengikuti ekstrakurikuler. Oh iya, jadi upaya bela negara di lingkungan sekolah itu seperti yang disebutkan oleh Nabila tadi, itu harus belajar dengan giat, terus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kalau di sekolah biasanya yang berhubungan dengan upaya bela negara itu ekstrakurikuler PMR, pramuka, paskibraka, seperti itu. Udah paham? Selanjutnya Eka. Bentuk ancaman dari dalam negeri atau bangsa sendiri. Jawabannya Ya. konflik antar suku bangsa, ras dan agama, tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, pemberontakan bersenjata dan terorisme. Oh iya. Benar yang dijawab, jawaban yang diambil Eka tadi benar. Jadi ancaman dari dalam negeri sendiri itu contohnya itu konflik komunal antar suku bangsa, antar ras, antar agama, terus tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti itu antara lain. Selanjutnya Tara, Upaya bela negara di lingkungan masyarakat. jawabannya. Ayo dibacakan. Salah nggak apa-apa. Coba. Oh, salah ya, salah namanya jawaban. Oh, berarti jawaban dari Tara kurang tepat ya seharusnya. Tadi soalnya apa? Upaya bela negara di lingkungan masyarakat. Jadi seharusnya jawaban dari upaya bela negara di lingkungan masyarakat itu contohnya tadi yang seperti Ibu jelaskan, kegiatan siskampling itu, terus Membeli produk di dalam negeri. nah seperti itu. Tuh tadi kita salah jawaban. Bagus. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah memahami tentang ancaman terhadap negara, terus bagaimana upaya untuk menanggulangi ancaman tersebut. Ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Oh iya. Kalau sudah, pembelajaran hari ini